Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan di siang menuju sore hari ini, di mana kita bisa rasakan cuaca yang begitu bersahabat dan hujan yang turun di sekitar sebagian kota di Jakarta maupun Depok. Begitupun mungkin teman-teman yang bertetanggaan dengan kampus tentunya sedang menikmati rahmat Tuhan yang luar biasa. Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Semoga hujannya, rahmatnya menjadi manfaat untuk kita semua, sehingga seluruh makhluk Tuhan yang merasakan kebesaran daripada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, termasuk negeri kita tercinta ini, juga adalah bagian dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Merujuk kepada itu, tentunya kita tidak lupa untuk berkewajiban merawat, menjaga eksistensi negara kita, negara tercinta Republik Indonesia, dalam rangka menjembatani diri kita lebih manfaat dari apa yang dianugerahi Tuhan, lebih bersyukur. Semakin kita bersyukur, maka Tuhan menjanjikan rahmat-rahmat yang lain. Semakin kita tidak bersyukur, maka sungguh hal yang tidak kita inginkan tentunya sedang menanti kita. Maka itu merasa bersyukur dengan nikmat anugerah rahmat negara tercinta ini juga bagian dari implementasi bagaimana kita mencintai negeri dan bangsa kita. Maka tentunya kita melihat, menelaah, menganalisa kembali apa yang dimaksud hakikat dari negara itu tersebut. Mulai dari etimologi dan terminologinya, kemudian pengertian secara hakikat negara itu sendiri, juga tentunya bagaimana proses. Kita tahu betul adanya kita di sini juga karena proses. Berkumpulnya kita di ruang ini juga karena proses. Belum terpikir untuk kita sebelumnya ketika pertemuan yang tidak bertatap muka ini ternyata memberikan begitu banyak manfaat. Maka proses-proses itu menghantarkan kepada hasil yang insya Allah luar biasa. Maka proses terjadinya negara perlu kita telaah lebih lanjut untuk kita punya rasa sense of belonging. Rasa memiliki, rasa mencintai, hubul watan minal iman, mencintai negeri kita sendiri, tanah air, tumpah darah kita, adalah bagian dari implementasi mereka yang berkeyakinan dengan Tuhan yang Maha Esa. Di negara-negara belakangan juga bisa kita lihat, ya. Kemarin rame apa yang disampaikan misalnya oleh Presiden Prancis misalnya, itu kan bentuk dari proses sebuah negara. Bagaimana reaksi negara-negara yang lain, maka kita akan bisa melihat nanti ada bentuk-bentuk negara, ada varian-varian negara, ya, yang mungkin sebagian menganggap bahwa negara itu satu, ternyata ada bentuk-bentuk negara yang kemudian bisa kita telaah lebih lanjut, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita sudah mulai merasakan iklim berbeda dari apa yang kita rasakan di negara kita. Seandainya nanti mungkin Angga, Aska, Akmal, Akila, Nasrullah, Erika, Eksa, atau Elsa ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk tidak berkarir di Indonesia, tentunya juga bisa mengingat bahwa banyak varian-varian negara yang bisa kita temukan dari negara-negara yang pernah kita baca misalnya. Dan dari varian itu, bentuk itu juga negara punya ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri bagaimana bernegara, tentunya bernegara yang baik, ya. Juga ada kewenangan dan fungsi negara dalam kepemerintahan. Makanya biasanya ada legislatif, ada eksekutif, yang kemudian masing-masing punya fungsi-fungsi legislasi, di mana fungsi-fungsi itu tidak bisa menjadi kontradiktif antara yudikatif dengan eksekutif atau sebaliknya. Tidak juga menjadi tumpang tindih
sehingga tidak ada kebijakan hukum yang baik. Ya. Maka nanti setelah ada kewenangan yang baik menghasilkan pada resource yang baik, maka tentunya kita akan menemukan the good clean governance yang sering menjadi dambaan banyak orang untuk menjadikan negaranya adalah the good clean governance seutuhnya, sebenar-benarnya, tidak hanya sebagai jargon belaka, tidak hanya sebagai cita-cita, tidak hanya sebagai momok biasa, tapi sebagai satu kesatuan di mana disitulah mata melihat, disitulah kemudian kuping mendengar, dan disitulah kemudian hidung ini merasakan apa yang terjadi di sekitar negara kita atau negara-negara yang lain. Maka tentunya tiap kita mempunyai satu mimpi. Apa mimpi kita? Rasanya sepakat mimpi kita adalah the good clean governance. Apapun kekurangannya, apapun yang terjadinya, apapun yang kita lihat, semuanya tidak lepas dari rasa cinta kita, rasa memiliki kita, bahwa kita ingin punya sekali satu kehidupan yang di dalamnya the good clean governance tentunya. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Elsa tentunya dan teman-teman yang lain. Maka tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan Allah yang Maha Kuasa. Ada Matthew di sini, ada Angga, ada Akmal, dan insya Allah nanti juga setelah perkuliahan di pertemuan ke-6 ini, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-7 ya. Maka mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan diberikan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Demikian dari saya sebagai prolog, kami serahkan kepada Elsa. Silakan Elsa.